Ya, halo anak-anak, salam jumpa dengan Paman Sam. Tentunya di acara Anak Kreatif. Wah, Paman Sam selalu hadir di acara Anak Kreatif ini dengan semangat yang tinggi. Anak-anak juga harus dengan semangat yang tinggi, walaupun tidak sedang menonton Paman Sam di Anak Kreatif, tetapi dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki semangat yang tinggi. Nah, tetapi itulah Anak Kreatif. Paman Sam ini selalu memberikan motivasi, dorongan pada anak-anak untuk selalu semangat hidupnya, selalu ceria hidupnya, dan tentunya selalu kreatif. Nah, ini akan bisa meningkatkan kehidupan anak-anak dalam kehidupan di dunia ini, selalu semangat, ceria, penuh kreatif, tidak mudah mengolok-olok teman, tidak mudah membenci, tidak mudah iri, dengki. Itu karena apa? Ya karena anak-anak semangat. Karena semangatnya itu akan mempengaruhi perilaku anak-anak sendiri dengan kreativitas sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Akibatnya seperti itu anak-anak. Kalau ada ada temannya yang nakal misalnya, ya tidak mesti harus membenci, tetapi justru didekati dengan semangat yang tinggi. Nah, itulah motivasi Paman Sam selalu dihadirkan dalam Anak Kreatif ini, agar anak-anak Nusantara selalu kreatif dan penuh semangat. Itulah sebabnya Paman Sam selalu bercerita tentang cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang memiliki makna, memiliki memiliki suri tauladan yang bisa dilakukan dalam kehidupan di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan rumah. Nah, sekarang anak-anak, kalau kemarin itu Paman Sam sudah bercerita tentang Tono melepas burung. Pergi ke mana kemarin? Pergi ke pasar burung. Nah, kalau di Malang kan ada pasar burung Splendid. Nah, kemarin Paman Sam sudah bercerita itu. Sekarang Paman Sam akan bercerita Tono pergi ke pasar loak. Apa itu pasar loak, anak-anak? Pasar loak ini adalah pasar yang menjual barang-barang bekas. Mulai dari bekas apa saja, bekas peralatan dapur, bekas peralatan rumah, bekas peralatan listrik, bekas peralatan elektro, radio, TV, pokoknya yang dinamakan bekas, yang diperjualbelikan dan diperdagangkan dalam satu tempat, maka namanya pasar loak. Nah, di Malang ada anak-anak pasar loak. Sekarang itu yang terkenal itu ada di Comboran, ada lagi di Roma. Nah, Roma ini tetapi bukanya hanya malam. Itulah sebabnya dinamakan Roma, yaitu rombengan malam. Oh iya anak-anak, loak itu adalah bahasa Jawanya rombengan. Jadi pasar rombeng atau pasar loak. Rombengan itu adalah benda-benda bekas yang diperdagangkan. Nah, kembali kepada si Tono. Kalau kemarin ke pasar burung, sekarang pergi ke pasar loak. Tentu saja si Tono bersama ayahnya lagi, dan pasti memilih hari libur. Nah, karena belum hari libur panjang, maka ayahnya memilih pada hari Minggu saat libur. Nah, pagi-pagi sekali si Tono sudah pergi dari rumah. Setelah sarapan bersama, pergilah si Tono ke pasar loak Comboran dengan bersepeda motor.
berjalan ngelewati toko-toko besar, ngelewati alun-alun, ngelewati pasar. Si Tono lagi-lagi senang sekali tentunya. Saat dibonceng, dia tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, ya melihat keramaian yang ada di kota. Tidak lama kemudian, Tono dan ayahnya sudah sampai di Pasar Loak. Ayahnya mencari tempat parkir yang aman. Pamannya memarkirkan sepeda, lalu di Pasar Loak itu si Tono dan ayahnya berjalan kaki mengelilingi Pasar Loak. Nah, saat di situ anak-anak, si Tono semakin heran melihat Pasar Loak. Kenapa semakin heran? Ternyata di Pasar Loak itu tidak hanya menjual barang-barang bekas, peralatan rumah tangga, peralatan elektro, TV, radio, atau peralatan komputer atau peralatan HP, tetapi ada juga yang jual cincin. Nah, cincin seperti ini, batu-batu, ada yang jual senjata, pisau, ada yang jual keris. Wah, ternyata si Tono semakin heran. Ternyata di sini juga jual barang-barang kuno ya. Iya, tetapi yang paling banyak adalah barang-barang bekas. Ayo kita berjalan dari ujung sana, nanti berjalan sampai di ujung sana. Kata ayahnya begitu. Tono senang sekali. Berjalanlah si Tono dan ayahnya susuri Pasar Loak. Nah, di Pasar Loak Comboran ini anak-anak, kebetulan ada rel kereta api yang masih berfungsi, bukan berfungsi sebagai lalu lintas perjalanan dari kota ke kota, kereta api dari kota ke kota, tetapi di areal Comboran itu ada rel yang berfungsi untuk lokomotif kereta api langsir. Langsir itu atret anak-anak, mencari ganti posisi. Langsirnya sampai di situ. Enak-enak. Si Tono dan ayahnya jalan-jalan susuri pasar itu. Nah, tentu pasarnya memang di dekat rel kereta api itu. Ada bunyi tet. Wah, Tono kaget. Wah, ada kereta api. Ayo kita menepi. Nah, akhirnya si Tono dan si ayahnya menepi karena ada kereta api lewat. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah Tono ingin naik kereta api itu? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia bersama Paman Sam di Anak Kreatif. Sekarang Paman Sam melanjutkan cerita Tono di Pasar Loak. Nah, tadi apa? Sampai di kereta api lewat. Nah, ya memang pasarnya ini anak-anak, di antara pasar ini di tengahnya ada rel. Jadi orang-orang pedagang di Pasar Loak itu berjualan di tepi rel kereta api. Nah, tentu saja para pengunjung selalu lewat jalan kereta api atau rel kereta api itu. Nah, pada saat itu ada kereta lewat. Ayah, ada kereta api lewat. Ayo kita menepi. Ya, ayo menepi di situ. Wah. Akhirnya Tono dan ayahnya menepi. Para pedagang yang semula dagangannya menjorok ke tengah ke dekat rel juga mengemasi dagangannya. Dia ditepikan, ditepikan begitu. Semua menepi, kereta itu lewat. Nah, untung saja anak-anak, kereta api yang lewat di rel di Pasar Comboran ini karena memang fungsinya adalah langsir untuk pergantian rel kereta api di
di mana di stasiun yang terdekat, maka kereta api itu jalannya pelan. Nah, begitu. Tidak seperti kereta api yang melintas di jalan yang sudah dari kota ke kota, selalu cepat jalannya, tetapi saat itu hanya pelan-pelan saja. Nah, sampai si Tono menepi, anak-anak, kereta ini melewati Tono. Nah, saat melewati Tono itulah si Tono merajuk pada ayahnya. Ayah, bagaimana kalau kita naik lokomotif ini? Tidak boleh. Kereta api itu walaupun jalannya pelan, dia tidak bisa berhenti sewaktu-waktu, tidak bisa berhenti di tempat-tempat tertentu, tetapi selalu berhenti di stasiun, tidak bisa berhenti di sembarang tempat. Oh begitu, tapi ini kan keretanya jalannya pelan ayah, kita bisa melompat ke sana. Jangan Tono, bahaya. Walaupun kereta ini berjalan lambat, seakan-akan kelihatan lambat, tapi sebenarnya membahayakan juga, apalagi untuk Tono yang masih kecil. Kalau melompat bisa-bisa jatuh, kan bahaya. Nah, kalau Tono jatuh melompat ke kereta api itu, yang rugi bukan Tono saja, tetapi juga supir kereta apinya. Supir kereta api namanya apa? Masinis, ya betul. Nah, dinasihatilah si Tono dengan ayahnya. Kalau si Tono bandel, memaksa dirinya untuk meloncat ke kereta api, tentu saja nanti kalau jatuh tidak hanya merugikan si Tono, tapi juga merugikan semua. Ayahnya juga rugi, masinisnya juga rugi, karena harus berurusan dengan polisi, misalnya begitu. Nah, akhirnya Tono manut, menurut aja nasihat orang tua. Oh ya. Nah, tetapi dari situ Tono sudah mendapat pengalaman baru. Walaupun kereta api itu lambat, tidak boleh serta-merta meloncat untuk naik ke kereta api. Yang kedua, kereta api tidak bisa berhenti di sembarang tempat, tetapi kereta api selalu berhenti di tempat yang sudah ditentukan, namanya adalah stasiun. Nah, itulah gambaran singkat tentang kereta api dan stasiun. Nah, setelah kereta api itu lewat, anak-anak, setelah lewat, maka si Tono melanjutkan perjalanannya dengan ayahnya, meneruskan melihat-lihat barang-barang yang dijual di pasar loak. Wah, Tono melihat-lihat ini. Ada sesuatu yang mengherankan bagi Tono. Ayah, itu apa ayah? Kok seperti seperti sabuk, tetapi kok bersisik? Ayahnya, oh itu kulit ular. Hah? Kulit ular? Kenapa kulit ular dijual? Ini bukan menjual kulit ular, tetapi ini hanya sebagai pajangan saja. Ternyata di salah satu pedagang di pasar itu ada orang yang menjual obat, anak-anak, obat oles gatal-gatal. Nah, di situ ada kulit ular, ada kadal yang sudah kering, ada binatang-binatang melata yang sudah dikeringkan, ada kalajengking yang sudah dikeringkan. Nah, tetapi itu semua hanya sebatas pajangan. Para pedagang obat ini mengatakan bahwa minyak yang dijual ini didapat dari minyaknya kalajengking, minyaknya kadal, minyaknya ular, sehingga dimasak menjadi satu, diolah menjadi satu, menjadi sebuah cairan berupa minyak yang bisa untuk obat
kata. Nah, di pasar loak itu ternyata ada orang jual seperti itu. Oh iya ya, ternyata ini hanya pajangan saja, begitu kata si Tono. Iya, si Tono senang sekali pengalaman pergi ke pasar loak, melihat lagi jalan-jalan, melihat ada peralatan tukang-tukang, ada peralatan elektro, ada peralatan HP gitu, macam-macam di pasar loak ini. Tono berjalan terus. Nah, pada satu tempat Tono melihat ada orang pedagang menjual batu cincin, batu cincin seperti itu. Ayah, ini batu-batunya dari apa ya? Kok mengkilap seperti kaca ini? Iya Tono, ini adalah batu permata, tetapi jangan sampai keliru. Kadang-kadang ada memang batu yang serupa batu, tapi sebenarnya itu adalah kaca, sebenarnya itu plastik. Ah, kenapa bisa begitu ayah? Ya memangnya namanya juga orang jualan, jadi mereka juga ingin mendapatkan untung yang besar, maka mereka menjual batu cincin ini dari kaca, dari plastik, supaya mendapat keuntungan besar. Ah, itu berarti menipu ayah. Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Begitu kata ayah. Nah, bagaimana kelanjutannya pengalaman Tono di pasar loak? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih semangat di Anak Kreatif ini, dan kita lanjutkan perjalanan Tono di pasar loak. Nah, dari perjalanan Tono di pasar loak ketemu kereta api, ketemu penjual obat, kemudian ketemu penjual cincin, batu cincin. Nah, di sana terjadilah pengalaman-pengalaman yang baru bagi Tono. Nah, ketika saat perbincangan Tono dengan ayahnya soal batu permata tadi, batu cincin tadi, Tono berpikir, kalau begitu kan menipu ayah. Dikiranya batu beneran, ternyata plastik. Dikira batu beneran, ternyata kaca. Iya Tono, tetapi itu bagi orang-orang yang tidak mengerti tentang batu. Bagi orang yang mengerti batu, pastilah dia tidak akan memilih batu yang terbuat dari kaca. Pastilah dia mengerti, pastilah dia tidak akan membelinya. Ya, tapi kan kasihan juga kalau ada pembeli yang tidak mengerti ayah. Nah, pembeli cincin ini yang datang sini pastilah orang yang mengerti, tidak mungkin orang yang tidak mengerti. Begitu katanya ayahnya kepada Tono. Tapi Tono masih saja tidak yakin. Ya, tapi kalau memang orang-orang yang datang di sini adalah orang yang mengerti batu cincin, kenapa harus ada yang menjual batu dari kaca? Kenapa harus menjual batu dari plastik? Ya, siapa tahu Tono, kan ini juga bisa menjadi pajangan supaya kelihatan banyak. Kalaupun ada orang yang beli, ya sudah, mungkin akan keliru juga. Tetapi rata-rata pedagang di sini, di Comboran ini, semua jujur-jujur. Kalau mengatakan batu itu batu asli, ya dikatakan asli. Kalau batu itu dari kaca atau plastik, juga dikatakan kaca atau plastik. Oh begitu, ya sudah ya, kalau begitu berarti itu tidak menipu. Iya memang tidak menipu, pokok harus dikatakan apa sebenarnya. Wah, ayahnya mengatakan seperti itu menutup pembicaraannya, kata-kata yang sudah terlanjur terucapkan tadi. Nah,
sudah pengalaman baru lagi mendapat tentang batu permata. Sampailah berjalan, hampir di ujung banyak sekali orang berkerumun. Ayah, apa itu? Kok banyak berkerumun di sana? Katanya, oh apa ya? Ayah sendiri juga tidak tahu. Coba, ayo kita ke sana. Akhirnya di ujung sana anak-anak itu ada banyak orang berkerumun. Ada yang minum kopi, ada yang makan kue, duduk-duduk saja. Tetapi ayah Tono dan Tono tidak tahu apa itu yang terjadi. Dihampirilah Tono dan ayahnya pada kerumunan orang-orang itu. Ternyata anak-anak di kerumunan itu ramai sekali. Ternyata banyak sekali ayam-ayam jago yang bertengger di sana. Ada yang dikurungi, ada yang dibawa, ada yang dimasukkan dalam tas ayam jago. Ayah, ini ayam jago diapakan kok ramai begini? Ini Tono, ternyata di sini juga menjadi arena adu ayam. Adu ayam? Iya, adu ayam itu adalah ayam-ayam jago ini diadu. Siapa yang menang, dialah yang kuat. Kalau yang menang, pasti harganya mahal. Itulah sebabnya sekarang banyak orang yang berkerumun mencari ayam-ayam yang paling kuat. Wah, seru juga ya. Ayo ya, kita lihat ke sana. Akhirnya si Tono dan ayahnya masuk ke arena. Masuk di arena situ anak-anak, Tono juga merasa kasihan terhadap ayam-ayam di sana. Kenapa demikian? Karena ayam-ayam jago itu diadu sampai terluka anak-anak. Ada ayam yang terluka kepalanya, ada ayam yang terluka sayapnya, ada ayam yang terluka lehernya. Wah, Tono menjadi iba melihat ayam yang diadu. Ayah, kasihan juga. Kenapa sih ya ayam-ayam ini diadu? Ya, memang ada sebagian orang yang suka hobinya adalah adu ayam. Ya itu tujuannya untuk mencari ayam-ayam yang paling kuat. Tetapi kenapa harus sampai diadu seperti itu ayah? Yang kalah coba lihat, kepalanya berdarah, lehernya luka, paruhnya juga luka. Kasihan sekali. Ya sudah, kalau begitu kita tinggalkan saja arena ini. Kita tidak usah melihat ayam diadu di sini. Ayo kita lanjutkan perjalanan ke sana. Akhirnya si Tono dan ayahnya tidak berlama-lama di arena adu jago, ayam jago. Dia melanjutkan perjalanannya. Nah, sampai di perjalanan di ujung sana, Tono melewati pedagang yang menjual alat-alat sepeda motor. Ada spion, ada knalpot, ada sadel, ada lampu, wah macam-macam peralatan kendaraan roda 2. Tetapi di situ Tono tidak tertarik. Pedagang-pedagang itu hanya dilewati saja. Nah, sampai di ujung ada pedagang yang menarik bagi Tono. Apa ya itu? Yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya, macam-macam dagangannya, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, tetapi harganya murah, yaitu 10.003. Wah, Tono heran. Wah, murah-murah ya, 10.003. Padahal barangnya juga bagus-bagus, besar-besar. Iya Tono, tetapi tidak semua barang-barang ini dibutuhkan orang. Kalau orang yang butuh benda yang kecil, walaupun itu sebenarnya harganya murah, tetapi tetap aja harganya 10.003. Itulah sebabnya dia memilih barang yang agak besar. Oh begitu ya. Berarti kita harus pandai-pandai menghitung
berarti harus pandai-pandai bagaimana melihat, memilih benda-benda yang dijual. Nah, begitulah anak-anak, si Tono berkunjung ke pasar Loak, mendapatkan pengalaman yang banyak hanya dari satu pasar Loak saja. Itulah sebabnya anak-anak harus tidak di rumah saja. Kalau libur bermain, tetapi bermainnya juga harus yang bermanfaat. Bermain ke pasar buruk, karena di sana menemukan orang-orang yang bermacam-macam, juga menemukan peristiwa-peristiwa yang bermacam-macam, sehingga kaya ilmunya. Ketika kaya ilmu dan pengetahuannya, maka di sana kita akan semakin kreatif. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berkata, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.